Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan tempat ini. Shalom untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang live streaming. Shalom untuk Mama Opa Gembala Senior yang ada di Manado. Shalom Ibu Bapak Wakil Gembala yang ada di Accra. Haleluya. Damai sejahtera selalu menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan tiba saatnya hari ini, pagi ini, kami datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita renungkan sejenak ya jemaat Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik. Saudara dan saya ada sampai saat ini karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Mari kita angkatlah pujian, Bapa Engkau mengenalku. Haleluya. Dari
segala berkat Tuhan. Keberadaan kami semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita, untuk masalah, untuk pergumulan di hidup kami seminggu kemarin. Kami boleh ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Segala masalah ada kepada kami semua adalah proses dari Tuhan, agar kami dimurnikan iman kami kepada Tuhan. Untuk itu kami patut bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mau beriari-ari di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu di kehadiran-Mu Tuhan, kami banyak kekurangan dan kesalahan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, mari Tuhan lawat umat-Mu di pagi hari ini. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Tuhan, bukan yang dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Allah melawat kami semua. Tidak ada yang terkecuali, mulai dari depan pelayan Tuhan sampai pada yang di belakang sekalipun Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kita percaya Tuhan, setiap kami Tuhan telah dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau buang rasa Tuhan bahwa kami tertuduh. Kami mau buang segala Tuhan rasa bahwa kami salah dan Tuhan berdosa. Karena Tuhan Engkau memanggil kami pada pagi hari ini. Marilah yang hati lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepada Engkau. Kami memenuhi panggilan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami semua sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati pada pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Haleluya, pakai mereka Tuhan dengan dahsyat. Roh Allah melingkupi mereka, mengurapi mereka. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu kepada Talisa, Kau pakai dia dengan dahsyat, agar jemaat Tuhan boleh dikuatkan, boleh dimampukan lagi untuk menghadapi hari-hari esok yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Tuhan, kami usir segala kuasa iblis yang mencoba mengganggu jemaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus ibadah pagi hari ini Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya. Tidak ada yang dapat mengganggu kami, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebagai listrik, pakai musik semuanya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Miranda dan tim Tuhan, biar mereka boleh dipakai Tuhan dengan heran. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari Tuhan, berkati jemaat yang masih dalam perjalanan, tidak akan menjadi tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan
memberikan korban persembahan yang pertama sehingga para pelayan Tuhan maju ke depan. Haleluya. Tuhan, oleh darah anak domba kami telah dimenangkan, Tuhan, oleh darah anak domba, Tuhan, musuh-musuh kami telah dihancurkan, Tuhan, segala ketakutan kami semua sudah dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu pagi hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan, kasih kami, Tuhan, seminggu boleh telah berlalu, Tuhan, bukan karena hebat atau kuat kami, tapi semua karena kasih setia, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau persembahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau menyelidiki setiap hati kami, Tuhan, ajar kami, Tuhan, untuk boleh memberi sesuai dengan yang Tuhan suruh, biar setiap apa yang kami beri, Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Karena apa yang kami beri, Tuhan, itu sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kasih buat kami, Tuhan. Biar Kau berkati, Tuhan, setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Gak ada kekurangan untuk anak-anak Tuhan. Biar Tuhan kata firman-Mu, Tuhan, ketika kami mencari dahulu kerajaan-Mu, Tuhan, maka berkat itu datang sendiri mencari kami. Dan kami mau mengalami, Tuhan, biar berkat itu yang mencari kami, dan kami terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang akan menjalankan korban persembahan urapi mereka, pakai hidup mereka lebih lagi, Tuhan, untuk menyenangkan hatinya, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita pujian yang lelah. Yang
sepanjang pemberitaan firman Allah, Roh Allah bekerja. Kalau ada yang susah dihiburkan lewat firman dalam nama Yesus. Kuasa firman menyembuhkan, kuasa firman membangkitkan, menguatkan kami semua. Terima kasih segala roh yang menentang kuasa ibadah ini, segala roh yang menentang kuasa Allah. Kami berdoa sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Allah yang bekerja sepanjang pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya, saya persilakan Ibu Pendeta Setiani waktu dan tempat. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, Sekretaris Gereja yang mempercayakan saya untuk membawakan renungan yang singkat pada pagi hari cuma 30 menit dan saya di atas 1 jam. Hari ini cuma 30 menit. Jadi kita harus berpacu dengan waktu, ya. Kita buka Alkitab masing-masing, buat kalian yang bawa kitab lihat aja di layar. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ini adalah ayat hafalan saudara. Gampang diingat. Ya, kalau sudah ada di layar, saudara. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kalau cuma saya sendiri, ya, hitungan yang ketiga kita mulai. 2, 3. Tapi kesalahan kasih setia Tuhan, Tuhan kasih setia rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan, silakan. Maaf, kata-kata yang puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi selalu baru. Jadi berbicara tentang berkat Tuhan itu tidak berkesudahan atau terus menerus seperti sungai yang mengalir. Jadi itu berbicara tentang kasih setia Tuhan, tidak pernah berhenti. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pergi, tidak pergi darimu, tidak akan pergi. Sekalipun saudara pergi meninggalkan Tuhan, tak kemana, Tuhan selalu setia bagi kita semua. Sekalipun Bapak Sianipar kemana-mana, tetap kasih setia Tuhan selalu ada. Ya. Manusia begitu, ya. Kadang kita nggak bisa datang karena ada saja halangan. Ya Pak Sianipar, bukan karena kita sengaja nggak bisa beribadah. Kalau minggu yang lalu kami ke Gading Serpong, karena kita ada yang disuruh ke sana, tertunda terus ya. Cuma hari Minggu itu baru bisa ditemui karena cuma Sabtu dia bekerja, kita disuruh datang. Banjir di Kalideres menuju ke Gading Serpong. Luar biasa, bilang ini berkat. Benar, berkat saudara. Kalau banjir itu berkat. Haleluya. Di sini nggak hujan nggak waktu minggu yang lalu? Nggak adanya. Di Bukit Duri hujan, pulang semua jemuran basah. Ya. Tapi kita kasih setia Tuhan itu berbicara tentang pagi, siang, dan malam. Berkat Tuhan itu berbicara tentang pagi, siang, dan malam. Hari ini, kalau hari besok lain lagi urusannya. Firman Tuhan hanya berbicara hari ini.
hari ini kesusahan kita hari ini, besok lain lagi kesusahannya besok. Makanya firman Tuhan bilang hari ini cukup untuk hari ini. Ya, kalau kita mau datang beribadah, fokus aja kita mendengarkan firman Tuhan. Nggak tahu besok mau makan apa, itu urusannya Tuhan. Benar nggak, saudara? Benar. Cuma Tuhan mau kita hari ini kita harus berkumpul 24 jam dalam satu hari. Itu yang Tuhan minta kepada kita semua. Besok 24 jam lagi dalam satu hari. Setiap hari kita itu selalu diberi pergumulan, saudara. Bukannya jalan tol mulus, enggak, saudara. Mengapa Tuhan kasih seperti begitu? Supaya kita itu mengerti kehendak Tuhan. Coba kalau saudara dikasih semua doa Bapa kami, Matius 6 ayat yang ke-9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Alkitab mengajarkan kita makanan hari ini yang secukupnya. Kalau ada yang mau punya lebih, kalau memang tidak ada berkat, nggak apa-apa. Beli makanan yang enak-enak, apa sudah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita makanan untuk tubuh jasmani kita hari ini yang secukupnya. Jangan gajinya 2 juta sehari, belanja 200.000, nggak cukup sampai 1 bulan. Sebagaimana pandai-pandainya ibu-ibu memasak. Kalau 1 juta gaji suaminya berapa sih satu hari masak? Bisa nggak 10.000? Bersama Tuhan pasti bisa, saudara. Tuhan memberikan kita rahmat. Itu hikmat untuk mengolah berkat Tuhan yang kepada saudara. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Saya nggak pernah selama hampir berapa, sudah hampir 2 tahun kita punya pos pelayanan, hanya berkunjung terus. Kita yang sakit kalau ibadah secara itu kan belum bisa, itu kan di rumah ya, di ruko, di Bekasi kan juga di ruko, jadi kita belum bisa mengadakan ibadah karena itu kantor ya. Manajer Tupperware juga ada beberapa yang kena COVID. Tapi pertolongan Tuhan nggak bisa dibatasi dengan COVID, saudara. Selalu baru setiap pagi, saudara. Bagaimana mau beli beras, udah mau habis ini beras, datang lagi beras 1 karung. Ya kan? Kemarin kami ke daerah Cinere, saudara, memberi penghiburan, turun berduka cita bagi jemaat Indonesia yang berpulang ke rumah Bapa di sorga, ada orang tua atau siapapun. Kita berduka kalau saudara kita dipanggil Tuhan, karena ada ipar itu udah ber2 minggu pulang dari rumah sakit. Dia sembuh dari COVID dan istrinya duluan menanggung dia ke rumah Bapa di sorga. Jadi kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pilih hari ini mau bersukacita saudara atau mau berduka cita. Mana yang saudara pilih? Coba baca firman Tuhan. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Mau berduka cita atau mau bersukacita pada hari ini? Coba siapa yang bisa membaca, saudara? Nah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena ada pujian hari ini. Saya nggak bisa pilih puji-pujian, saudara. Beda. Ngaco saya kalau suruh nyanyi, saudara. Saya tahu diri. Benar nggak? Jadi kita hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, saudara. Mari kita bersukacita. Sekalipun masalah 1 gudang, tidak ada alasan kita untuk tidak mau bersukacita. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Kita percaya masalah boleh datang, tapi kita terus bersukacita. Tadi sudah menyanyi,
Aku percaya. Benar nggak saudara percaya? Berkatmu atasku melimpah. Sudah melimpah apa belum sudah? Kalau belum melimpah, nyanyi terus di rumah. Amin. Sampai di rumah nyanyi lagi. Sampai melimpah saudara. Amin. Oh, di kamar mandi pun nyanyi saudara. Kalau belum melimpah, nyanyi terus. Itu firman saudara. Perkatakan firman lewat pujian. Kalau kantong saudara dompetnya tipis, aku percaya. Oh, gimana percaya dompet isi nggak ada uangnya? Percaya saudara, amin. Amin. Pasti diisi sama berkat saudara, bukan daun saudara. Tuhan itu tidak mau memberikan berkat yang kemarin kepada saudara, benar nggak? Tuhan nggak mau kasih yang kemarin, pasti. Kalau manusia kasih yang sudah nggak suka, berkat-berkat yang kemarin, masakan yang sudah 2 hari diantar ke kita, itu manusia saudara. Saya sering dapat itu yang sudah 2 hari dimasak, tapi saya bilang terima kasih Tuhan, ini berkat yang kau kirim melalui janda Tuhan, berkat di janda ini yang memberi Tuhan, amin. Jadi baru itu berkat, benar nggak? Walaupun sudah kadaluarsa. Semua kita harus terima dengan apa? Ucapan syukur, saudara. Apalagi lagi nggak ada uang, walaupun yang sudah kadaluarsa itu jadi yang baru, saudara. Tapi kalau Tuhan nggak, benar nggak, saudara? Tuhan bukan manusia. Waktu bulan yang lalu saya khotbah, Tuhan bukan manusia, suka bohong. Saya juga suka kesel. Saya suka bohong gitu ya. Karena ada suka minta uang. Apa saya suka bohong? Nggak ada. Padahal ada uang saya. Karena setiap bulan minta, sudah ada apa belum? Saya nggak punya utang sama dia, ya kan? Aduh, tak dia EVA lagi. Saya terus menurut saya berbohong. Gimana Tuhan? Saya juga merasa gelisah sudah. Saya bohong dulu sama dia ya, tapi dia bikin kesal gue. Minta aja, tidur aja di kantong gue. Untung saya nggak WA, tidur aja di kantong gue. Gimana ya? Aduh, kesel. Kita berbohong, kita jadi berdosa, saudara, benar nggak? Jadi berdosa, saya bilang Tuhan saya berdosa ini. Saya bilang begini aja, saya ada uang, saya rubah. Tuhan bagaimana sih caranya saya berdosa? Bilang aja begini, saya ada uang tapi buat saya ongkos pelayanan bulan ini sekian. Saya beri perincian, begini. Nah, saya terlepas dari berbohong. Coba sudah setiap bulan ditagih sudah. Tukang tagih, saya nggak pernah punya utang sama dia, nggak pernah minjem. Bukannya malas kerja, memang anaknya banyak. Kita juga malu saudara, anaknya banyak. Jadi ya, saya juga kesel. Saya kan bukan Tuhan nih, saya selalu dia nggak tahu kalau uang saya nggak ada. Dia nggak mau tahu. Pokoknya harus ada. Gitu. Emang begitu kalau dia lagi butuh. Jadi saya Tuhan ampuni saya tidak berbohong, benar nggak? Pernah saudara seperti begitu? Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah Allah yang setia mengampuni kita. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bikin kesel. Bikin kesel semua teman, bukan cuma saudara. Anaknya kerja minta duit sama saya, dia bohong. Anaknya udah gak kerja lagi loh, udah sebulan, masa baru sebulan kerja udah gak kerja. Ini bohong. Saya nggak mau kasih lagi dia uang ongkos. Stop. Kan dia bilang nanti kalau anak saya kerja baru saya gajian, baru saya ganti uangnya. Padahal perlu ganti. Oh enggak pernah diganti. Stop. Itu manusia saudara, itu manusia. Tapi Tuhan tidak pernah stop. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya
rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Coba kalau Tuhan kasih kita hanya makan siang, makan sore nggak ada, lapar dong, nggak bisa tidur. Kalau saudara nggak makan malam untuk sore itu nggak bisa tidur. Benar nggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apalagi orang, oh ya semuanya hanya makan roti nggak kenyang saudara. Ini kalau orang Barat disuruh makan roti 2 aja kenyang. Tapi kalau orang rata-rata orang Indonesia itu harus makan nasi pagi itu 2 piring. Bagaimana saudara? Adanya 5. Tapi Tuhan lihat ada perbedaan. Orang yang beribadah dengan orang tidak beribadah itu ada bedanya. Kalau nggak ada perbedaan, ngapain saya datang ibadah? Enggak, mendingan saya tidur aja di rumah nyanyi dangdut. Kalau nggak ada perbedaannya, ngapain kita datang beribadah? Harus kita mengalami perbedaan itu sama Tuhan. Mendingan saya nyanyi dangdut. Kalau nggak ada bedanya saya ikut Tuhan sama enggak. Jadi pada pagi hari jangan dangdut saudara. Stop dangdut. Mari kita berlenggang-lenggang saudara sama Tuhan. Berdendang buat Tuhan. Kan ada lagu Manado itu dirubah-rubah ya. Poco-poco di rumah itu. Berdendang buat Tuhan. Itu suka-suka tuh manajer di Bekasi tuh juga menyanyi begitu. Orang-orang yang belum mengerti firman saudara, kalau yang ada di GPD Eklesia pasti sudah mengerti firman. Kecuali mungkin ada yang baru datang, mungkin dari gereja yang udah tepuk tangan, berbeda saudara. Tapi kalau yang sudah lama di sini, kalau saya kasih firman Tuhan yang sudah susah, semua sudah tahu. Gitu ya, semua sudah tahu firman. Tapi kalau untuk mau melakukan firman Tuhan susah, benar nggak? Susah. Aduh, pingin gak marah, tak aja marah. Tapi kan firman Tuhan bilang jangan marah kepada orang berbuat jahat. Tapi kita dilarang jangan marah. Aduh kesel saudara. Tapi puji Tuhan pada pagi hari ini kita bersukacita saudara. Amin. Bersukacita. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Haleluya. Mari bersukacita saudara. Haleluya. Mari kita bersukacita. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Saya tidak mau keluar dari jalur saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini kita bersukacita, bukan berduka cita. Memang kalau ada yang jemaat yang meninggal, kita ucapkan apa? Turut berduka cita. Mengapa kita bersuka cita? Karena Tuhan sudah memelihara kita. Coba kita pikir sudah mau 2 tahun ya COVID, kerja nggak jelas ya, nggak jelas. Kadang seminggu 2 kali kerja. Mungkin yang sudah bekerja di sini ya susah sudah. Tapi nggak ada yang susah bagi Tuhan. Itu keponakan di rumah tuh paling susah diatur. Berapa kali masuk penjara. Aduh, saya sama omnya udah habis saya mata. Tidak bisa menangis lagi. Pas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi sekarang dia sudah ada di Bogor, setahun di Bogor. Sekarang dipercayakan dia kepada satu cabang. Kemarin luar biasa. Jadi kalau kita
setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Mungkin nanti hari Sabtu kami akan berdoa buat kantornya yang ada di Bogor. Jadi, bandarnya minta ampun saudara. Haleluya. Pernah kami sama Pak Yayan tahun baru di Polsek saudara, di Cikini. Hari Minggu kita bukan ke gereja, malah ke Polsek saudara. Tapi Tuhan selalu baik. Dia bisa berubah saudara. Haleluya. Firman Tuhan yang bisa merubah saudara. Kami tidak bisa merubah ponakan di rumah saudara. Firman dan doa saudara bisa mengubah hati siapapun. Saya terkagum-kagum, saya pikir Andi tidak bisa lagi bertobat saudara. Tapi oleh kasih Tuhan dia bertobat. Dia dididik saudara. Karena ada tantenya yang bela dia. Saya bilang kalau orang lagi dididik Tuhan jangan dibela saudara. Waktu masuk Salemba, tantenya mau tebus lagi. Ada yang bilang jangan ditebus. Lepas. Begitu dilepas saudara. Dididik sama Tuhan. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah saudara. Ada orang kalau banyak uang apa bisa dia beli. Kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera sukacita tidak bisa dibayar dengan uang. Haleluya. Kami di rumah bukan Pak Yan nggak punya anak, udah ponakan sudah ada 2. Bersama-sama dengan kita itu pergumulan kita silih berganti belum jemaat saudara. Tapi kita tidak bisa lagi apa-apa. Kita harus menyerah, angkat tangan. Tuhan yang turun tangan saudara. Tak pernah habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi harus datang berlutut kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Saya kalau pagi-pagi, selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Roh Kudus. Ampuni saya Tuhan bangun pada pagi hari ini. Saya marah saudara kalau semua ponakan di rumah. Saya kan di rumah itu asrama saudara. Semua ponakan dititip di rumah. Saya harus mengurus mereka setiap pagi sekolah. Luar biasa Tuhan. Penitipan. Tapi Tuhan baik. Saya selalu mengurus. Kadang-kadang yang kasih uang akhir bulan. Padahal awal bulan harus bayar uang sekolah. Karena ponakan 2 itu papanya udah meninggal. Jadi dari kecil abangnya Pak Yayan sudah. Itu yang kami urus di rumah. Dengan air mata. Bukan kekurangan uang. Saudara setiap bulan kasih uang patungan. Tetapi bukan itu. Anak yang bandel saudara pulang pagi terus. Mamanya masih ada broken home saudara. Tapi Tuhan Yesus, saya pikir Tuhan sudah mau dan berdoa kita saudara. Tapi tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Seperti matahari itu terbit tidak pernah terlambat. Sedetik pun matahari itu tidak pernah terlambat dia terbit. Dan juga tidak pernah terlambat dia terbenam. Seperti itulah kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya. Ada pujian kasihnya seperti sungai, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam. Pikirnya kita ini nggak ada masalah saudara. Yang semua bisa nggak ada masalah. Saya lebih besar masalahnya daripada jemaat Indonesia. Tapi bisa kita mengatasi bersama-sama dengan diri Bapa di sorga. Bisa kita mengatasi masalah kita. Bisa.
Masa anak Tuhan gak bisa? Sampai sudah kesal kami, kan satu kakak itu, kakak kita berempat, karena dia minta kakak melulu, fotokopi apa, kita bikin kakak sendiri mereka, karena sudah tamat sekolah, kakak sendiri, disalahgunakan sudah. Gara-gara seperti begitu dipisahin, kita pisahkan mereka. Ya. Kan dibilang di sana, omnya pendeta. Pendeta begini ya. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir seumur hidup kita. Kita malu anak kita begini. Memang anak-anak sekarang pergaulannya nggak kayak seperti kita yang dulu, saudara. Karena apa namanya, teman-teman pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi begitu kan dia selamanya dia di rumah tidur dulu, makan tidur, pusing. Habis semua makanan di meja. Nah, kalau habis nanti ribut, mana lauknya nggak ada. Oh, diam aja saya. Nggak apa-apa lah. Jadi kasih setia Tuhan selalu baru dalam setiap pribadi kita. Jangan kita menyerah dengan masalah. Wah, kerja cuma gaji 30%, nggak apa-apa. Yang masih digaji, saudara. Amin. Kalau saya 30 hari 1 bulan, selalu baru gaji saya. Amin. Buat baru terus. Amin. Kemarin ponakan ngasih lagi salam tempel. Kan saya nggak pernah. Itu berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan memberi berkat kepada kita yang belum pernah kita lihat, benar nggak? Coba kita buka dalam 1 Korintus berapa itu? 2. Itu berkat Tuhan sediakan kepada kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Coba tolong dibaca si Bapak Titus. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya, saudara. Nah, ini. Jadi Tuhan memberikan kita berkat yang belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi nggak ada bocoran, saudara. Nggak ada bocoran. Dan tidak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kuncinya, saudara, kita itu mau mengasihi Tuhan. Kalau dapat berkat 1 juta, jangan dipakai dulu. Pisahkan dulu perpuluhannya. 10.000 aja perpuluhannya, taruh di amplop yang lain. Jangan dulu belanja, simpan dulu. Tuhan jangan dikasih sisa. Kasih yang terbaik. Benar nggak? Tuhan nggak pernah kasih kita sisa. Tuhan nggak mau kasih berkat yang sisa-sisa kepada kita. Kita ini orang yang mengasihi Tuhan. Selalu baru, saudara. Bukan bicara uang, saudara. Selalu baru. Bangun pagi, coba saudara bernapas nggak? Coba. Selalu baru, saudara. Sehat. Jarang sakit. Pasiennya tadi bilang, saya jarang sakit, Bu. Amin. Tuhan tahu kita kan nggak punya duit. Kalau masuk rumah sakit, dibilang batuk COVID, ya kan? Takut juga kan? Pokoknya sekarang jangan sakit ya, di rumah aja kalau batuk. Minum aja jeruk nipis sama garam. Betul, itu obat yang saya minum hampir setiap hari. Batuk tengah malam saya peras jeruk nipis pakai garam, saya minum bisa tidur. Jadi nggak usah ke puskesmas dulu, pertolongan pertama dulu. Pertolongan pertama jeruk nipis. Ya, iyalah, yang murah 100.000. Jadi Tuhan mengajar kita, Tuhan memberi berkat yang baru, tapi kita juga harus yang lama harus singkirkan dulu.
beri tempat kepada berkat-berkat yang baru. Coba saudara, saya memberikan contoh. Saudara punya kulkas. Itu di kulkas tuh masih penuh ikan yang 1 minggu, udah 3 hari ikan di kulkas, belum dimasak-masak. Dan hari ini saudara beli lagi ikan, masuk nggak di kulkas ikan yang baru? Tidak bisa masuk. Jadi harus dimasak dulu daging yang sudah 2 hari itu di kulkas, baru bisa masuk daging yang baru. Begitu juga buah di dalam kulkas. Buah yang sudah 3 hari itu kalau kita belum makan itu belum bisa masuk. Kalau kulkas penuh nggak bisa saudara masuk. Begitu pula dengan berkat yang kita terima. Kalau penuh itu hampir habis, Tuhan belum mau kasih saudara. Pas bayar listrik ada berkatnya. Pas bayar pajak ada berkatnya. Kita ini orang pas-pasan saudara. Anak Tuhan harus bayar pajak motor, pajak mobil. Ya pasti kita bayar, Tuhan pasti kasih uangnya. Amin. Amin saudara, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti memelihara jemaat-jemaat Tuhan di GPD Indonesia. Tidak pernah berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita berkat itu per hari. Itu namanya Tuhan prinsip namanya. Jadi dalam 1 hari itu ada berapa jam? 24 jam, 1 malam. Itu berkat. Tuhan punya prinsip. Tuhan memberikan kita berkat 24 jam dalam 1 hari. Besok lain lagi berkat Tuhan, berbeda lagi. Besok lusa berbeda lagi berkat Tuhan. Selalu baru. Enggak gitu-gitu aja. Tuhan tuh penuh dengan kreatif, saudara. Enggak dikasih, itu melulu gitu. Bosan ya. Coba kalau saudara masak sayur asam dulu tiap hari. Bosan saudara. Tuhan juga begitu saudara. Tuhan tidak mau memberikan kita itu berkat-berkat yang kemarin. Enggak. Tuhan mau beri berkat hari ini. Besok Tuhan sudah sediakan. Ini buat Ibu Lisa besok. Amin. Ini yang baru, yang belum pernah didengar oleh Ibu Lisa atau Ellen, saudari kita Ellen, belum pernah kita dilihat oleh mata kita. Itu yang Tuhan sediakan. Yang belum punya pasangan hidup, pasti sudah Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan nggak mau kasih yang tidak baik. Tuhan kasih selalu yang terbaik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Kalau memberi selalu yang terbaik. Kalau orang belum mengerti, memberi itu yang pokoknya yang menurut dia lah, suka-sukanya gitu lah. Tapi kalau Tuhan tidak. Jadi untuk kita mau melimpah di dalam kasih setia Tuhan, tadi pujian mengatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Itu di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat atau iya. Sekalipun aku ada di dalam lembah kelam. Dalam lembah kelam itu berbicara kita di dalam masalah yang nggak bisa lagi, pokoknya nggak bisa lagi dipecahkan oleh manusia saudara. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun aku di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Kemarin juga adik bersaksi yang baru saya dengar kesaksian dia di Wisma Atlet, masuk di isolasi mandiri di Wisma Atlet, 8 jam disuruh tengkurap karena dia sesak napas. Dia bilang, Tuhan, saya nggak mau seperti begini. Dia salib. Saya nggak mau seperti 8 jam itu waktu yang lama. Tapi dalam 4 jam dia bisa duduk sudah. Itu pertolongan Tuhan yang dialami oleh orang-orang yang kena COVID. Ternyata banyak yang kena COVID, gitu ya. Ada di isolasi sendiri gitu, satu kamar dia sendiri, nggak ada siapa-siapa sudah.
hanya bersama dengan Tuhan. Mati atau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana nasib saya ini? Mati atau hidup? Tapi kalau Tuhan belum izinkan kita mati, nggak bisa mati, saudara. Sekalipun kita sudah koma, saudara, nggak bakalan mati. Nah, nggak bisa. Karena nama kita belum dipanggil. Ibu Erna kok belum? Haleluya, masih banyak tanggung jawabnya. Seorang ibu waktu Jumat 2 minggu yang lalu, seorang ibu, teman saya yang kontrak dekat rumah, dia penyakit asma. Jam 5:30 pagi dia koma, dia anfal. Datang mamanya nangis-nangis di rumah, gedor pintu, kami belum selesai berdoa. Nggak tahu tutupnya di mana. Kami berdua lari ke tempat ibu itu. Saya membawa minyak kayu putih, saya bawa. Saya semua sudah biru, tidak ada lagi, semua sudah biru semua. Ini bukan COVID. Saya lap semua, saya bawa air panas dari rumah di panci. Saya kompres semua badannya. Jadi ibu, supaya suruh berdoa. Saya kompres, saya nggak bisa berdoa. Saya kompres, saya siram minyak kayu putih semua badannya, tangan dan kakinya. Tidak ada. Sudah 45 menit baru bisa angkat kaki. Oh, puji Tuhan. Dia sudah bisa. Saya pencet kukunya ini. Kalau orang begitu, kukunya ini dipencet. Kuku, tangan semua. Saya lemes, benar. Satu hari Sabtu dan Minggu itu saya tidur 2 minggu yang lalu. Karena menolong seorang ibu yang sudah koma mungkin sudah 20 menit, tapi dia bisa sadar, tidak dibawa ke rumah sakit. Tidak bawa ke rumah sakit. Waktu kemarin saya antar dia terong, saya tanya dia, bagaimana, kenapa sih? Dia orang Manado, kenapa sih kok sampai pingsan begitu? Saya bukan pingsan, saya sudah koma, saya sudah pasrah sama Tuhan. Anak saya nggak bisa diharapkan. Anak saya nggak pernah ngasih saya uang. Saya bilang jangan mengandalkan manusia, ibu. Saya bilang anak ibu itu manusia, saudara. Dia juga gajiannya juga buat dirinya sendiri, saudara. Dia marah, dia stres. Tambah dengan dia minum obat yang keras, obat sesak napas yang keras itu dia minum 1, harus setengah. Karena dia kesel sama anaknya itu, dia minum 1. Dokter bilang separuh, jangan minum 1. Dia minum 1, dia koma. Saudara, kita bisa kesal kepada siapapun. Dia bilang lebih baik saya mati. Dia bilang nggak ada yang bisa diharapkan. Dia bilang, oh ibu salah. Saya bilang, ibu sudah mengerti firman Tuhan. Kenapa ibu bertindak seperti begitu? Itu manusia mengambil jalan yang pintas. Untuk dia nggak minum racun. Kalau minum racun kemarin saya nggak bisa tolong dia. Mau bawa ke rumah sakit pagi-pagi itu mamanya jam 5:30 pagi itu. Kita masih doa. Nggak tahu tutupnya di mana itu desktop. Ditutup di rumahnya ibu itu. Sandra namanya. Orang Manado. Wow. Jadi kalau saudara punya anak itu, nanti kalau anak saya gajian, nanti mamanya dikasih sekian. Itu kan berpikir mengandalkan manusia. Dan enggak saudara? Ngandalin manusia. Boleh kita mengandalkan saudara kita atau anak-anak kita, bisa saudara. Tapi jangan berfokus nanti setiap bulan mereka gajian nanti dikasih sama kita. Enggak saudara. Ada saatnya mereka juga membutuhkan saudara. Jadi jangan mengharapkan anak saudara. Berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bersyukur anak-anak saudara mengerti ya, kalau gajian kasih mamanya. Ya kan? Anak-anak muda Iglesia, jangan udah mati baru kasih dia uang. Dia nggak bisa lagi makan buah itu. Karena ada orang itu, mati baru pesta. Nah, di Sumatera itu saya pergi, itu rumahnya orang mati, bagus. Di semua daerah Sumatera itu. Tapi itu rumah siapa bagus banget. Rumahnya orang mati. Apalagi daerah Pangaribuan. Saya sudah keliling Sumatera Utara, saudara.
di daerah Pangaribuan itu, itu kuburan-kuburan itu dahsyat saudara. Oh yang bagus juga ini. Oh nanti kalau udah mati baru dibawain kesukaan mamanya. Yang mama di surga dibawain buah. Yang makan siapa sih itu? Di kuburan. Penjaga kuburan saudara. Kalau masih sehat mamanya kasih dia buah, benar nggak? Kasih makanan yang enak-enak saudara. Kalau udah meninggal ya dia rohnya sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Nggak usah dibawa-bawa lagi buah ke kuburan. Bawa aja ke pastori. Ya kan? Dimakan bersama. Benar saudara. Ya. Anak muda Eklesia harus mengerti firman Tuhan. Untuk mati mamanya baru nangis-nangis. Nyesal dia, ya saya nyesal ya. Lu perhitungan sih sama orang tua ya kan gitu ya. Jangan perhitungan kalau sama orang tua. Beli dia apa yang dia suka. Kalau dia ulang tahun kasih emas. Oh betul, kasih emas lebih bagus. Amin. Emas kan kalau dikasih emas, kalau dia susah bisa dijual. Iya, kalau dia lagi nggak punya duit, lagi bisa dijual itu emas. Coba kalau dibeli yang apa? Apa itu? Baju-baju banyak ngapain? Baju banyak-banyak dimakan raya. Saya nggak suka baju banyak-banyak itu disertai situ banyak sekali coak. Ya kan? Banyak. Iya. Nanti berkarat, benar? Karatan sudah. Jadi kita baju yang secukup-cukupnya aja lah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau mau lebih, kalau ada berkat, kalau ada bonus, baru ajak mamanya jalan-jalan ke puncak, benar? Ajak puncak. Ini kemarin dibisikin ya, nanti Desember katanya mereka bilang kemarin ke puncak, kita ikut aja, yang bayar bukan kita ya. Kalau mereka yang bayar, kita tinggal duduk aja di mobil, kita diam aja. Mau ke puncak, ada yang bilang belum divaksin, ada juga saudara kita nggak mau divaksin. Hamba Tuhan dia nggak mau divaksin, ya biarin aja lah. Itu imannya dia ya, jangan kita menyalahkan dia. Itu kan masing-masing dia punya imannya kuat. Kalau nggak kuat iman saudara vaksin, amin. Vaksin. Apa dia bilang? Kemarin dia kalau pertemuan tuh di sini menurut dia kan di menara doa. Dia berbahasa roh. Kalau lo karena COVID kemarin berbahasa roh. Sandal mama putus. Ya kan? Putus sudah. Berbahasa roh. Boleh-boleh aja berbahasa roh. Pinter ya kan? Enggak, itu kan bahasa roh itu yang mengajarkan itu Roh Kudus. Dan orang harus berbahasa roh. Nanti Roh Kudus sendiri yang membaptis, saudara. Enggak harus mau di mana juga kita bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Di gereja, di mana kita beribadah, itu di semua berbahasa roh. Ya. Kalau saya mengajarkan begitu sih bingung saudara ya. Ya, saya hanya mengajarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tuhan gak mau kasih berkat yang kemarin kepada kita semua. Dia mau kasih berkat yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga. Itu yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Kemarin kami pulang dari Tangerang minggu yang lalu. Pokoknya harus pulang naik Grab, bawa pakaian banyak, sepatu anak itu, sepatu anak itu saya bawa semua ke rumah. Dia sudah nggak mau pakai. Satu Grab minggu yang lalu bawa. Dia yang sewa, pokoknya dia semua yang bayar Grab. Sampai di Bukit Duri kita duduk manis. Mau hujan, mau banjir,
pulang naik Grab. Haleluya. Beda uang Grab sama ada lagi amplopnya buat hamba Tuhan. Amin. Iya, selalu baru pertolongan Tuhan. Enggak sampai habis uang saya di dompet, ada lagi uang saya. Ya kan? Kemarin ada lagi uang. Hari ini dikasih lagi saya sama Ibu Lisa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan Indonesia ya, yang selalu memperhatikan kami sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Bukan soal jumlah, amin. Soal kasih, amin. Mau jumlahnya 10.000, kalau kita beli dengan senang hati, dengan sukacita, saudara beli 5.000, saudara mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Itu persembahan seorang janda ya, janda yang miskin. Ada orang kaya yang memberi. Kan Tuhan Yesus pada zaman Yesus, Tuhan Yesus duduk di depan, dilihatin. Orang kaya juga bawa persembahan ya. Dia tidak simpati sama persembahannya orang kaya. Tuhan Yesus tidak simpati sama orang kaya. Tuhan Yesus hanya simpati kepada janda yang tidak ada lagi uangnya. Tinggal itu aja, dia berikan persembahannya. Janda yang miskin, itu persembahan yang sangat berharga di mata Tuhan. Persembahan seorang janda yang miskin. Bukan persembahan orang kaya, uang yang merah-merah enggak dihargai sama Tuhan. Tuhan menghargai, tapi hati. Tuhan melihat hati kita memberi. Bukan soal jumlah saudara beri. Sekarang pun kalau beri ke gereja, kalau hatimu kalau enggak sukacita, enggak bisa saudara. Kita melayani dengan sukacita aja. Ya sudah terbiasa melayani enggak. Kalau orang yang nggak punya, kita nggak mau ngambil uangnya. Kita nggak mau. Kalau orang susah, nggak. Karena Tuhan pasti menyediakan berkat kepada kita. Selalu baru pertolongan Tuhan. Memang menderita, nggak di dalam di padang gurun nggak enak saudara. Setiap kita ada mengalami padang gurun, nggak enak. Diproses sama Tuhan. Tuh ada anak Tuhan gak diproses, harus diproses. Kalau dia lagi diproses, kita harus dukung dia, harus tahan, dukung proses. Jadi Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Ibrani 13 ayat yang ke-8 itu gak usah dibaca. Waktu sebulan lalu saya juga berbicara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak berubah lagi. Nanti kalau saya kasih, kalau manusia dirubah-rubah, ntar udah niat mau kasih nih, dirubah lagi lah. Tunggu dulu, gitu kan? Berubah lagi kan? Kalau sudah besok pasti berubah, benar nggak? Besok pasti berubah itu. Saya juga begitu. Saya nggak mau bilang saudara saya begitu. Lebih bisa berubah janji saya itu bisa. Karena ada yang lebih penting. Bukannya saya sengaja saudara. Kalau ada yang lebih penting saya rubah. Ini yang nggak penting tunda dulu, rubah. Kalau Tuhan tidak saudara, dia pegang janji. Kalau manusia bisa aja kita pegang janji, tapi jangan 100%. Saudara akan kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah kecewa. Mengiring Yesus, tidak pernah kecewa. Yang membuat kita kecewa itu hanya pikiran kita sendiri, ya kan? Pikiran kita
bagaimana ini Tuhan? Tuhan bagaimana? Padahal Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Cuma kita bilang bagaimana Tuhan? Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana anak saya baru menikah? Tapi kita hanya datang saja kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan setiap pagi. Setiap pagi harus berdoa. Itu adalah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap pagi berdoa. Entah itu jam 5, jam setengah 6, jam 6 pagi, jam 7. Karena di surga nggak ada jam dinding, saudara. Sana siang terus, nggak ada malam. Jadi Tuhan nggak melihat kita doanya jam berapa. Kapan saudara bisa berdoa? 1 jam atau 30 menit, 15 menit, saudara datang kepada Tuhan. Dia akan memberi pertolongan. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Tuhan. Jadi tidak pernah terlambat. Cuma kita aja yang takut. Memang manusia takut. Bagaimana besok? Saya nggak kerja. Pasti Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Iya. Itu ponakan kemarin dia kerja baru setahun dia kerja di Bogor. Tapi dia ngirim setiap bulan sih. Entah itu perpuluhan apa saya nggak tahu lah. Yang penting dia kirim lah begitu. Ya. Tapi bulan besok dia sudah dikasih pegang cabang gitu ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai wakilnya Tuhan untuk keponakan yang ada di rumah itu, ya itulah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik bagi semua orang, terutama bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ada berkat orang yang mengasihi Tuhan, berkat yang baru. Wah, yang baru saudara, jangan bicara-bicara yang nggak baru, semuanya baru. Sehat. Ya. Saya bukannya nggak sakit, lemes pada 2 hari lemes tidur gitu ya, karena capek saudara, capek. Kalau sudah pergi ke Pulau Gadung itu pasti 1 hari. Kalau pergi sore pulangnya malam. Karena apa? Kita mau mendengarkan opung-opung curhat, gitu ya. Nanti setelah curhat baru berdoa, tutup. Kalau di sini kan kalau ibadah di gereja kan berbeda saudara. Harus doa pembukaan dulu, doa firman, doa persembahan, doa penutup. Tapi kalau kita melayani ke rumah-rumah berbeda saudara, berbeda. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kita itu selalu baru setiap pagi atau setiap hari. Jadi bukan hari kemarin, bukan hari besok. Besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari ini juga mempunyai kesusahannya sendiri. Pokoknya lihat aja besok apa yang Tuhan buat kepada saudara. Amin. Nanti kalau nggak punya beras, pasti Tuhan menggerakkan tetangga kita yang nggak seiman memberi kepada saudara. Kami sering menerima berkat yang bukan dari seiman. Tidak sering kita mendapatkan berkat seperti itu. Kadang-kadang ponakan itu mereka mendapatkan berkat dari teman-teman yang tidak seiman. Itu dibawa ke rumah, gitu. Karena teman-teman mereka itu semua saudara kita ya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya selalu diberkati oleh teman-teman ponakan itu datang ke rumah Islam. Mereka kan temannya banyak gitu ya. Mereka ke rumah saya dikasih uang gitu. Kalau ngasih aja temannya 5 kali 50 aja dikasih sama saya. Teman-teman yang Islam ngasih saya duit gitu. Jadi Tuhan mempergunakan siapa aja. Mau dia tetangga, mau dia saudara, mau dia anak, mau dia siapapun, Tuhan bisa pergunakan untuk memberkati saudara. Berkat saudara yang belum pernah dilihat oleh Ibu Lumanggau, besok atau lusa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya kepada kita semua, kepada Tante Joy yang berulang tahun. Amin, Tante Joy. Berkat umur panjang ada dalam tangan kanannya Tuhan.
tangan kirinya Tuhan. Amin. Jadi yang terutama itu berkat apa tadi itu? Umur panjang, bukan uang yang banyak. Umur panjang. Tante Joy, Ibu Gembala di sini sama umurnya, umur panjang. Amin. Yang berulang tahun umur panjang. Di tangan kirinya Tuhan ada apa? Kekayaan dan kehormatan. Anak Tuhan itu hak apa diberkati Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Masa nggak boleh kita kaya? Kita anaknya orang kaya kok. Yesus itu lebih kaya dari semua manusia. Tuhan yang orang kaya. Tuhan yang kita sembah pada pagi hari ini, Dia punya emas dan perak. Itu di Papua itu yang jaga siapa? Emasnya Tuhan. Buaya. Belum bisa dikelola oleh orang-orang Papua atau orang-orang Indonesia, saudara. Hanya ada tenaga-tenaga luar yang bisa tambang emas. Indonesia ini kaya dengan kekayaan surga, saudara. Kekayaan Tuhan. Oh, kalau di Papua itu emasnya banyak, saudara ya. Saya pernah dikasih anting-anting emas sama anak Papua. Saya sudah jual itu antingnya, kan nggak ada uang kan? Jual. Dapat ya kan? Itu kan dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang, dia ingin memberkati saya, doakan saya supaya saya bekerja. Dia bilang, oh iya, saya didoain dia. Habis berdoa dia bilang dia copot anting-antingnya dikasih ke saya. Saya bilang, oh berani juga ini, belum bekerja. Anting-anting dikasih sama saya. Gitu. Belum lama itu saya jual ya. Saya ulang tahun, saya beli mie sama anak Senin, masak mie. Saya jual. Kan disuruh Tuhan, jual itu sama orang kaya, jual itu hartamu ya, supaya engkau beroleh harta di surga gitu ya. Ya, puji Tuhan. Kalau mau harta di surga kita harus memberi, saudara. Puji bagi nama Tuhan, kita nyanyikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih
Terima kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak seberapa yang kami perbuat di mata Tuhan dibandingkan dengan kasih-Mu Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh bertahan ya Tuhan sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami, ini semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selalu baru ya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami terus merenungkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu pagi hari ini yang kami dengar ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami jauh kecewa, tapi saat ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kecewa ya Tuhan, sebab Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami terus Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, dan boleh berbuah-buah yang baik ya Tuhan, boleh jadi contoh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu terus menerus ya Tuhan Yesus. Beri kekuatan baru ya Tuhan. Banyak macam yang dihadapi ya Tuhan, tapi hamba-Mu tetap setia sampai saat ini. Bukan karena kekuatannya, semua karena Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih, mereka sudah banyak berbuat Tuhan, berbuat baik melalui firman-Mu di Eklesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan tidak begitu berlari ya Tuhan, tidak sia-sia ya Tuhan. Biarlah itu tertanam di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan boleh berbuah-buah yang baik ya Tuhan. Dan kami juga sebagai orang tua Tuhan boleh menjadi contoh buat anak-anak kami. Dan kami juga sebagai orang tua Tuhan boleh Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersukacita selalu, berkat Tuhan tak pernah berhenti, tak pernah berubah. Haleluya, kita mau memberikan persembahan. Ada total persembahan diakonia, ada perpuluhan, ada pembangunan. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Mari kita angkat lagu pujian, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Janganlah
siang, sudah siang ya pada Tuhan sekalian. Cuma kita yang sangat diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada lagi pada hari ini bertemu muka dengan Tuhan ya. Dalam ibadah pagi hari ini dengan juga sesama jemaat, kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Risna ya. Kita ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap terima berkat dari anak-anak ya, amin ya. Biar anak kita diberkati, amin. Dan kita juga sebagai orang tua bisa menjadi berkat juga buat anak-anak kita. Puji Tuhan. Selamat datang bagi Ibu Sulastri ya, di sebelahnya Grace ya, teman sekolah ya, betul ya Bu Emi ya, dari Bu Emi ya, teman sekolah dan sedang bersama dengan kita. Juga datang lagi Ibu Yohana di belakang Ibu Joy ya. Kiranya ibu-ibu yang datang, saudara yang datang pada hari ini pertama kali datang diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada pagi hari. Puji Tuhan, kita cuma semakin kuat lagi diberkati di dalam iman ya, ke depan hari akan semakin sulit, tetapi di dalam firman Tuhan ada firman Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Selamat ulang tahun bagi Christian Rafael, cucu dari Bu Erna ya. Selamat ulang tahun, mungkin gak datang hari ini, tapi doa kita juga buat Christian. Puji Tuhan. Juga tetap doakan Ibu Gembala dan Gembala senior kita ya, dalam perjalanan kedatangan mereka untuk di bulan Oktober. Tetap doakan untuk warga Gembala, Bapak Pendeta Michael Diharjo dan Ibu Wakil Gembala agar mereka boleh tetap sehat, selalu dalam penyertaan Tuhan, dan hingga mereka bisa kembali lagi ke tanah air dengan penuh sukacita ya. Doakan perjalanan Ibu Tina Lubis, ini sedang dalam perjalanan saya rasa ya. Daima dan keponakan dari Makassar jam 11 hari ini ya, kalau tidak ada delay. Dengan Batik Air, Tuhan kasih kesehatan, kelancaran, keselamatan hingga tiba di airport Halim Perdana Kusuma. Tadi pagi Pak Lubi sempat WA saya bilang sempat ada insiden kecil. Ibu Lubi sempat agak pingsan katanya di rumah Gunawan ya, sebelum menuju airport ya, mungkin darah rendah atau apa. Tapi puji Tuhan katanya sudah meninggal sehingga bisa terbang. Ya, kita tetap doakan bapak mereka di dalam doa agar mereka boleh tiba di Jakarta ya dalam beberapa jam ke depan. Ya, dan juga puji Tuhan Gunawan sudah tiba kembali di Jakarta ya, dan hari ini ada pembagian kas diakonia bagi ibu janda, pos gereja dan anak asuh ya. Dan doakan juga, kita doakan lansia-lansia yang ada di Iglesia ya, doakan lansia-lansia yang ada di Iglesia, juga doakan untuk Ibu Laris dan bayi yang ada di dalam kandungan ya, agar Tuhan selalu kasih kesehatan ya di dalam masa kehamilannya hingga tiba nanti bayi mereka lahir ya. Dan untuk hari ini kembali dengan kasih Kristus kita akan jalankan kembali sumbangan duka ya untuk Ibu Senai atas berpulangnya Ibu tercinta dari Ibu Senai pada tanggal 8 September yang lalu. Dan jadi kita akan jalankan 2 minggu ya, nanti minggu depan ya masih ada lagi, dan kita akan serahkan dan minta kesediaan Ibu Dewi untuk menjalankan list duka untuk Ibu Senai. Ya, sumbangan duka untuk keluarga Lubis sudah terkumpul, dan atas wafatnya ayahanda dari Ibu Tina Lubis, dan sudah diserahkan kepada Bapak Lubis ya sumbangan dan listnya pada hari Minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan sekalian ya, Tuhan sudah membalas berlipat-lipat ganda. Puji Tuhan, saya serahkan yang ini kepada Bapak Pendeta Yayan Terik ya, untuk menutup dengan doa pada jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan kembali dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian, kami naikkan syukur padamu. Syukur.
Biarlah Tuhan kami berdoa, Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan penghiburan, Engkau yang memberi kepada mereka hari-hari yang terang yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Tina Lubis dan sekeluarga, perjalanan mereka, keberangkatan mereka, sebagaimana mereka berangkat ke sana disertai oleh Tuhan. Perjalanan pulang mereka pun disertai oleh Tuhan, dan sukacita yang daripada Tuhan tetap di dalam kehidupan. Ibu Gembala dan Bapak Gembala senior yang ada di Kairagi, Sulawesi Utara, kami berdoa biarlah Tuhan terus memberi kekuatan, menghibur, dan rencananya biarlah Tuhan sertai. Pelayanan penggembalaan yang ada di sana dibela oleh Tuhan, sebagaimana pelayanan penggembalaan di tempat ini dibela oleh Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan hikmat yang daripada Allah terus menyertai Ibu dan Bapak Gembala. Kami juga terus berdoa buat Bapak Michael dan istri. Engkaulah yang terus meneguhkan hatinya untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan itu semua baik adanya. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan yang melayani pada hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka dengan tulus hati, mereka dengan tulus ikhlas melayani Tuhan. Balaslah Tuhan apa yang telah mereka kerjakan. Jemaat Tuhan yang ada di eklesia, Engkau yang melawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka. Engkau membukakan jalan dengan segala pergumulan hidup mereka, baik pergumulan yang begitu kuat tekanannya ataupun yang biasa-biasa saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keluar yang daripada Tuhan dinyatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di GPD Eklesia Kelapa II Wetan. Kami juga terus berdoa buat Ibu Sinaga, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan untuk dia boleh mengalami apa yang dikehendaki Tuhan. Ibu Sinaga ini daripada mamanya Bapak Victor, biarlah Tuhan tanganmu terulur kepada Ibu Sinaga ini. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Juga ada lansia-lansia yang ada di GPD Eklesia. Tuhan lawat mereka, hiburkan mereka ya Tuhan. Engkau membukakan jalan dengan kerinduan mereka terhadap anak-anak mereka, terhadap cucu-cucu mereka. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang membuat mereka terbeban mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan orang-orang yang ada di dalam GPD Eklesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Juga kandungan daripada Ibu Laris, Engkau berkati. Dia boleh bertumbuh dan boleh menjadi sehat, dan pada waktunya melahirkan yang membuat sukacita dalam keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab apa yang sudah difirmankan kepada kami melalui hamba-Mu, Engkau yang meneguhkan firman itu di dalam setiap batin daripada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, Tuhan berjanji diberkati oleh Tuhan kalau kami beribadah kepada Tuhan, sehingga segala sakit penyakit dilalukan dari rumah kami, dari dalam kehidupan kami. Dan sekarang mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, arahkan ke tempat kudus Allah.
terimalah berkat dari Allah Bapa, yaitu damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam hati, dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup selama-lamanya, serta penghiburan persekutuan Roh Kudus yang menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.